Perkenalkan, nama saya Tirja Topan, Sarjana Pendidikan, asal sekolah SMA Negeri 1 Menterado, PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita akan memasuki pembelajaran yaitu PPL ketiga di SMA Negeri 1 Menterado dengan materi manusia, ruang, dan waktu. Kita memulai pelajaran seperti biasa. Aulia Marsha, Ketua Kelas, untuk memimpin doa. Bapak persilahkan. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aulia Marsha. Sudah Bapak siapkan absen ya. Jadi absensi peserta didik ya. Jadi anak-anak nanti wajib mengisi absensi. Jadi Ya, Pak. Bapak absensi juga, Bapak panggil namanya, tolong dijawab ya. Aulia Marsha. Hadir, Pak. Benedikta Anggi. Hadir, Pak. Dede Riyadi. Hadir, Pak. Francisca Desti. Materi manusia, ruang, dan waktu. Ya, jadi sebelum anak-anak persiapkan dirinya, ya, membaca bahan ajar yang sudah Bapak sediakan. Jadi di sini nanti boleh di screenshot dan langsung di klik. Nanti gambar apakah di samping? Ada yang bisa berpendapat? Ya, Bapak persilakan. Pohon. Kaitannya dengan sejarah apa? Biasanya kan ada kata sejarah itu berasal dari bahasa apa? Kemudian artinya apa? Pohon itu dalam bahasa Arabnya itu artinya sajaratun, yang artinya pohon. Ya. Jadi sejarah itu ya, diibaratkan pohon. Pohon yang puncaknya lancip atau tunggal. Ya. Jadi kenapa Bapak sampaikan pohon? Ya, karena pengertian sejarah itu mengacu pada keturunan. Ya. Jadi ada asal-usul, ada riwayat, ada silsilah raja-raja. Nah, jadi tampak sekilas pada pohon. Ya, karena oleh manusia. Sejarah bukan hanya sekedar cerita kejayaan masa lalu, melainkan pemahaman yang mengandung dinamika atau pelajaran untuk masa sekarang. ya, tepat sekali ya. Jadi sejarah itu kita kaitkan dengan materi manusia dan ruang dan waktu, karena ada objeknya itu adalah manusia. Ya. Jadi manusia di sini sebagai objek dari sejarah. Ya. Nah, jadi benar sekali, tepuk tangan buat apresiasi untuk Julita Penny ya, sudah menjawab. Jadi ada sejarah berarti sangat terkait ya, materi antara manusia, ruang, dan waktu dengan sejarah itu sangat terkait. Ya. Kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai. Ya, yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan. Menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, itu indikator pencapaian kompetensinya. Yang kedua, menjelaskan konsep manusia, ruang, dan waktu. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Kemudian untuk keterampilan, ya anak-anak harus bisa menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan atau media lain. Ya. Yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang konsep bahwa manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya.
tujuan pembelajaran materi pada hari ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning, ya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kehidupan manusia dalam sejarah secara kritik, peta konsep. Ya, di sini Bapak sampaikan peta konsep. Yang pertama itu kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ada manusia, kemudian waktu, ada masa lampau, masa kini, dan masa datang. Yang menonton, menganalisis video ini. Menurut Sudarto, jika Jepang merasa bertanggung jawab terhadap... Sudah menonton video, jadi nanti anak-anak tugasnya analisis dari video, kemudian materi, nanti disampaikan hasil dari tugasnya. Ada LKPD ya, anak-anak, jadi ada lembar kerja peserta didik, ya, tugasnya itu atau judul kegiatannya menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dengan peristiwa mandor dalam bentuk tulisan atau media lain. Ya, bisa PowerPoint. Ya. Kemudian tujuannya bagian kelompoknya. Sekarang anak-anak berdiskusi dulu, mempersiapkan Bapak kasih waktu 5-10 menit ya, berdiskusi. Baik Pak, saya akan presentasi. Ya, silakan Aulia Marsa. Ya Pak. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Guru dan teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 yang berjudul Peristiwa Mandor. Hasil analisis jawaban yang pertama mengenai peristiwa pembantaian di Mandor pada masa pendudukan Jepang. Peristiwa Mandor adalah sebuah peristiwa masa kelam pada tahun 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak. Peristiwa Mandor adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1904. Sekian hasil dari presentasi. Jika ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain, boleh ditanyakan presentasi dari kelompok 1. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Simpulkanlah keterkaitan peristiwa membantai di Mandor pada masa penduduk Jepang sebagai sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, pertanyaan yang baik. Ya, persilakan untuk kelompok 1 menjawabnya. Jawabannya, di mana dari peristiwa tersebut kita bisa mengetahui kehidupan masa lalu pada masa penjajahan Jepang ke Kalimantan Barat. Dengan demikian, kita bisa bercermin dari kejadian masa lampau yang bisa menjadi pedoman untuk masa sekarang dan yang akan datang. Bahwa sejarah adalah jati diri bangsa yang tidak bisa berlalu begitu saja. Sekian jawabannya, apakah jelas? Ya, Yuli Aspika, bagaimana tanggapannya mengenai jawaban dari Aulia Marsa, kelompok 1? Ya Pak, jelas, sangat jelas. Jawabannya jelas. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 yang telah menjawab. Dan Yuli juga sudah bertanya, ya, sudah aktif. Ya, Bapak kasih aplaus juga. Ya, manusia hidup dalam ruang dan waktu, ya. Ruang, ada waktu, ada perubahan dan berkelanjutan. Tahukah Anda, ya, bahwa antara manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang erat? Sejarah, ya, tanpa sejarah, keberadaan manusia sebagai makhluk hidup itu dipertanyakan. Ya, siapa? Kalau ada peristiwa sejarah tapi tidak ada manusia, ya pasti ada 3 unsur, ya, manusia, ruang, dan waktu. Jadi unsur tersebutlah yang saling keterkaitan. Ya, dalam sejarah itu ada 3 unsur tersebut, antara ruang, ada manusianya, ada ruang, kemudian ada waktunya. Dari ketiga tersebutlah bisa dijadikan suatu peristiwa sejarah, karena ada bukti dan faktanya. Ya, ini, tahukah kalian siapa saja tokoh-tokoh pada gambar di bawah ini? Sokrates, seorang filsufat Yunani, Siddhartha Gautama, seorang agamawan, dan Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan, padahal ketiga tokoh tersebut sudah tiada, sudah meninggal, ya.
kenapa masih dijadikan suatu filsuf atau pemikiran, ya, filsafat. Karena ada suatu peristiwa di masa lalu, ya, kemudian dijadikan pelajaran di masa yang sekarang, kemudian yang di masa akan datang. Benar sekali ya. Jadi bahwa manusia adalah objeknya, ya. Objek, dia menciptakan pemikiran, dia menjadikan suatu peristiwa itu, maka akan dikaji, ya. Ruang, ya. Ruang atau tempat merupakan unsur penting yang harus ada dalam sejarah. Ya, kenapa? Karena apabila kita ibaratkan sebuah pertunjukan, ya, ruang inilah adalah panggungnya. Ya, kalau ada pertunjukan ada panggungnya. Ruang inilah menjadikan suatu panggung peristiwa sejarah yang berlangsung. Ya. Ada waktu atau perbuatan atau keadaan berada pada atau berlangsung. Ya. Jadi unsur waktu dalam sejarah ini merupakan unsur yang sangat penting. Yang kita pelajari, dia akan berpengaruh kepada waktu yang berikutnya. Ya, ini ada 3 masa lampau, itu peristiwa sejarah yang merupakan fakta, yang abadi tidak pernah berubah-ubah. Masa kini, generasi penerus memahami setiap peristiwa sejarah agar peristiwa sejarah tidak terulang lagi untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Jadikan pelajaran, ya. Masa datang, peristiwa sejarah dapat dijadikan pedoman hidup dan perubahan. Ya, suatu manusia, ruang dan waktu itu ada perubahannya. Jadi manusia atau masyarakat cepat atau lambat semua akan mengalami perubahan. Ya, jadi perubahan itu berkelanjutan sering dengan perjalanannya waktu. Ya, seperti itu. Ya, jadi keterkaitan manusia dan sejarah dalam peristiwa Mandor, ya. Jadi ada gambar di samping merupakan relik peristiwa Mandor yang menggambarkan manusia dan sejarah yang berperan dalam peristiwa tersebut menyangkut ruang dan waktu. 2021 ini kemarin, ya, sebagai makna penghormatan, ya, terhadap pejuang dan rakyat Kalimantan Barat yang gugur dalam pendudukan Jepang yang ditandai dengan pengibaran bendera setengah tiang. Ya. Bersama-sama, Bapak persilakan. Ya, baik, kita akan merangkum materi kita hari ini. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa. Baik, kali ini saya akan merangkum, yaitu sejarah selalu berbicara tentang 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Peristiwa Ya, terima kasih, Safari. Ya, yang terjadi di masa lalu memiliki sekarang. Dengan mempelajari peristiwa di masa lalu, manusia menjadi bijaksana dalam menghadapi kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Dah, Pak. Sekian. Ya, terima kasih, Safari. Baik, ini refleksi diri, ya, dari nilai keteladanan yang kita pelajari hari ini itu salah satunya berpikir kritis, ya. Ada anak-anak sudah bisa memecahkan masalah, ya, berpikir konseptual, ya, jujur juga, ya, jujur dalam berpendapat, berperilaku, kemudian bekerja sama, ya, komunikatif dan saling menghargai perbedaan. Ya. Ya, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran, ya, di sini ada tes penilaian pengetahuan, anak-anak nanti tulis atau di screenshot. Nanti dijawab setelah pelajaran ini selesai dan Bapak Historia David Magistra. Kita dalam doa, ya, untuk mengakhiri pelajaran. Bapak lihat tadi yang cukup aktif, ya, aktif dalam bertanya atau dalam kelas ini ada menjawab, ya. Bapak persilahkan Safari untuk memimpin menutup pelajaran ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi Bapak ingatkan kembali di
isi penilaian pengetahuannya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang berpikir kritis, ya, berpikir diakronis dalam sejarah, ya, agar nanti anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu dan kita lanjutkan minggu depan, ya. Bapak ucapkan selamat pagi, ya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaduga, Basengat Kajubata.